Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada para jamaah sekalian tentang rundown kegiatan umroh 12 hari bersama Samira Travel Surabaya.com. Di kesempatan kali ini saya membuat konten ini agar panjenengan semakin bisa ada gambaran ketika nanti berangkat umroh bersama kami Samira Travel Surabaya.com. Nah, di umroh 12 hari ini adalah umroh yang paling pas untuk kita ya. Jadi umroh itu kan ada beberapa hari, ada 9 hari, ada 12 hari, ada 16 hari. Untuk umroh 9 hari itu kalau menurut saya terlalu cepat sehingga rundownnya terlalu padat. Sehingga untuk jamaah ya itu seringkali terjadi kelelahan fisik. Untuk umroh yang 16 hari itu juga sebenarnya enak, nikmat, tapi kebanyakan cutinya susah. Ya, benar nggak? Nah, untuk umroh 12 hari ini adalah umroh yang pas, yang tengah-tengah, buat semua kalangan. Pekerja bisa, pengusaha bisa, dan anak sekolah juga libur sekolah biasanya 4 hari. Ya, kalau mau libur masih bisa, dan lain sebagainya. Maka kesempatan kali ini mohon izin untuk menyampaikan kalau umroh sama Samira Travel Surabaya.com selama 12 hari itu ngapain aja. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari pertama, ini adalah sebuah gambaran aja ya, gambaran aja ketika kita umroh bersama. Di hari pertama itu tentu kita melakukan keberangkatan. Di sini kita berangkatnya pakai eh, dari Surabaya ya. Dari Surabaya langsung ke Jeddah, langsung ke Mekah tanpa transit. Jadi dari Surabaya langsung turunnya di Bandara Jeddah. Di Mekah tidak ada bandara ya teman-teman ya. Jadi ada bandara hanya di dua tempat, yang pertama di Jeddah, yang kedua di Madinah. Untuk di Mekah nggak ada bandara. Nah ini adalah rundown yang kita berkegiatan di Mekah dulu atau umroh dulu. Nah baru nanti ke Madinah. Oke, yang pertama hari pertama adalah kita tentu akan kumpul dulu di bandara. Ini rundownnya keberangkatan pesawatnya itu jam 8.30 pagi. Maka kita harus berkumpul di bandara 4 jam sebelumnya. Kenapa kita harus berkumpul 4 jam sebelumnya? Karena kita harus mempersiapkan koper, kemudian kita harus mempersiapkan jamaah untuk dapat makan, kemudian untuk mempersiapkan tukar kuota, ya ada kuota Arab Saudi, kemudian ada tukar uang rial, kemudian ada pembekalan ketika di bandara, nanti ketika masuk pesawat harus ngapain, turun pesawat harus ngapain, ada doa bersama, dan lain sebagainya. Sehingga 4 jam sebelumnya kita harus sudah berada di bandara. Maka di sini jam 4 pagi, di hari pertama jam 4 pagi, di Juanda kita bertemunya. Jamaah memakai kemeja Samira Fashion berwarna biru plus shawl Samira untuk laki-laki. Dan gamis dan hijab Samira Fashion biru plus shawl Samira untuk wanita berkumpul di Juanda, Surabaya. Kemudian ketika sudah berkumpul, maka ada pembekalan, kemudian ada pengarahan, kemudian ada ngumpulin koper dan lain sebagainya. Sampai jam 8.30 kita berangkat menuju Jeddah dengan Garuda Indonesia. Untuk apa? Rantau kali ini kita menggunakan Garuda Indonesia. Nah, untuk Samira Travel menggunakan di Surabaya itu dua pesawat. Yang pertama ada Garuda, yang kedua ada Lion ya. Nah, dengan catatan kain ihram dibawa di atas ransel, di tas ransel ke dalam kabin pesawat. Jangan dimasukkan dalam koper yang masuk bagasi. Kenapa? Karena ganti ihram di dalam pesawat. Nanti ambil mikotnya di Yam Lam Lam di atas pesawat. Karena kita agendanya umroh dulu. Kalau kita agendanya umroh dulu, maka ya ihramnya wajib ada di tas ransel yang dibawa masuk ke dalam pesawat atau ke dalam kabin. Kemudian kita melakukan perjalanan itu kurang lebih membutuhkan waktu 10 sampai 11 jam ya. Sebentar banget karena kita tanpa transit.
Nah, tiba di Jeddah itu pukul 15.05 waktu Jeddah. Ya, 15.05 waktu Jeddah. Kalau waktu Indonesia berarti ditambah 4 jam ya. 14, 15, 16, 17. Berarti 19.05 ya. 16, 17, 18, 19. 19.05 waktu Surabaya atau 15.05 waktu Arab Saudi. Kita tiba di Jeddah untuk melakukan check-in imigrasi. Jadi kita akan diperiksa oleh petugas di sana, kita menyerahkan paspor, menyerahkan visa, kemudian sidik jari, kemudian mata, ya semuanya dicek di imigrasi. Kemudian itu membutuhkan biasanya waktu 1 sampai 2 jam. Kok lama? Ya karena banyak pesawat teman-teman yang datang ke Jeddah. Jadi kita antri berbaris dicek satu persatu. Nggak hanya dari Indonesia aja, ada dari berbagai negara yang landing pada jam itu akan diperiksa secara bersamaan. Ya, jadi ada ratusan bahkan ribuan orang di Bandara Jeddah itu. Kemudian jam 17.00 itu semua jamaah harus sudah masuk dalam bus, sudah kita bagi welcome food al baik. Jadi semua jamaah Samira dapat welcome food al baik, kemudian dibagi, kita berangkat perjalanan menuju Mekah. Kemudian sampai di Mekah ya itu sekitar jam 19.00. Jadi perjalanannya adalah selama 2 jam ya, 18, 19, kurang lebih 2 jam. Check in di hotel, kemudian makan malam di hotel ya. Makan malam di hotel, kemudian ada sholat ya, sholat maghrib, sholat isya ya di jamak, kemudian jam 20.00 kumpul di lobi hotel untuk jalan kaki berangkat menuju Masjidil Haram atau di pelataran Ka'bah untuk melaksanakan umroh pertama ya. Jadi umroh pertama ini langsung kita melaksanakan tawaf karena tadi sudah ngambil mikot di atas pesawat ya, kita ambil mikot atau niatnya sudah di atas pesawat. Nah, maka kita sudah masuk rangkaian umroh yang kedua yaitu tawaf. Kita akan kumpul di lobi, masuk ke pelataran Ka'bah, kemudian kita tawaf, kemudian kita sa'i, kemudian kita tahalul dan kembali ke hotel. Nah, biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam untuk melakukan ritual ibadah umroh ya. Berarti kalau jam 8 kita mulai 9, 10, 11. Jam 11 selesai, kemudian kita kembali ke hotel dan istirahat. Maka hari pertama selesai. Jadi hari pertama itu kita posisinya sudah langsung berada di Jeddah karena perjalanan kita tanpa transit. Kita lanjut ya. Istirahat hari kedua. Hari kedua, jam 4 pagi, kita melaksanakan sholat tahajud, sholat subuh, dan sholat sunnah syuruk. Ini mandiri. Ya, tapi kita dari hotel ke masjid itu sama-sama ya. Karena mungkin jamaah baru pertama ke Masjidil Haram sehingga belum begitu paham lewat jalur yang mana. Ya, ini kalau yang putih artinya adalah sendiri-sendiri, kalau yang kuning artinya bersama-sama ya. Kemudian jam 6.30, jadi di sana itu subuhnya setengah 6. Ya, subuhnya setengah 6, selesainya jam 6.30, kembali ke hotel untuk melakukan sarapan. Jadi sarapan di hotel sudah dibuka mulai jam 6.30 atau jam 6 bahkan itu sudah buka. Sarapan, kemudian mandi, kemudian jam 8 pagi kita berkumpul lagi di lobi hotel, kemudian kita berangkat ke Masjidil Haram lagi. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan sholat duha, ya. Kemudian untuk melakukan sholat tawaf sunnah. Nah, untuk melakukan tawaf sunnah. Dan yang paling penting adalah ketika tawaf sunnah, insya Allah kita akan mengusahakan panjenengan semua untuk bisa mencium Ka'bah. Nah, kurang lebih nanti sampai jam 11. Jam 11 kita ngapain? Kita nunggu sholat duhur di sana. Nunggu sekalian sholat duhur tidak kembali ke hotel. Karena kita tahu setiap hari Allah turunkan 120 rahmat di Masjidil Haram atau di Ka'bah. 60 untuk orang yang tawaf, 40 untuk orang yang sholat, dan 20 untuk orang yang memandang Ka'bah. Maka kita mengajak jamaah di situ saja untuk memandang Ka'bah sambil menunggu sholat duhur. Kemudian jam 1 siang, ya selesai sholat duhur, kita kembali ke hotel
untuk makan siang di hotel. Setelah makan siang, boleh istirahat karena agenda sholatnya masih nanti asar, tidur ya. Khairullah. Silakan tidur, istirahat, nanti kumpul lagi jam 14.30 untuk melangsungkan sholat asar di Masjidil Haram. Ya, sholat asarnya di sana kurang lebih jam 16 ya. Kurang lebih jam 16. Maka eh, kita berangkat 14.30 biar apa? Biar tetap bisa masuk ke pelataran Ka'bah. Tapi tergantung ini ya, tergantung bulan ya. Kadang-kadang juga waktunya juga nggak jauh beda dengan di Indonesia. Jam 15.15 itu juga sudah asar. Jadi tergantung waktu sih ini. Mohon maaf tadi saya nyampein jam 16 sorry. Kita tergantung waktunya ya. Pokoknya 14.30 kita sudah masuk ke Masjidil Haram dan bersiap untuk sholat asar. Kemudian sampai jam 17.00 ya. Itu bersiap melaksanakan sholat maghrib dilanjut dengan sholat isya di Masjidil Haram. Sebaiknya kita neruskan di Masjidil Haram sambil kita tilawah, sambil kita berzikir dan lain-lain. Tapi kalau ada yang mau balik ke hotel, boleh. Kalau mau istirahat, boleh. Nanti sholat maghrib balik, kemudian sholat isya balik juga boleh. Kalau saran saya sesuai random ini adalah kita nunggu aja di masjid, kita perbanyak zikir, tilawah ya di dalam masjid. Tapi kondisional lagi-lagi yang warna putih boleh mandiri. Nomor 20, jam 20 kita setelah sholat isya kembali ke hotel untuk makan malam di hotel dan istirahat. Jadi hari kedua ini kita tidak begitu banyak agenda, ya agenda kita adalah sholat seperti biasa, tapi paginya tadi ada agenda tawaf sunnah dan cium Ka'bah. Kemudian jam 8 malam itu sudah selesai, mungkin setengah jam lah ya selesai makan 20.30 kita harus istirahat. Hari ketiga besoknya jam 4 kita harus kumpul lagi melaksanakan sholat tahajud, sholat subuh, dan sholat sunnah suruk. Ya. Sholat tahajudnya memang jam 4 karena sholat subuhnya di sana setengah 6. Ya. Rata-rata setengah 6 sholat subuhnya. Sampai jam 6, kemudian kita balik ke hotel untuk sarapan di hotel. Kemudian berkemas, ya 1 jam setengah untuk mandi, ganti baju, dan sebagainya. Jam 7.30 kita kumpul di lobi hotel memakai gamis dan hijab samirah fashion biru wanita atau kadang-kadang juga boleh putih ya di hari ketiga ini untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan umroh kedua. Sebelum umroh kedua kita akan ziarah dulu ke kota Mekah, yaitu kita akan ke Jabal Sur, kita ke Padang Arafah, kita berhenti di Jabal Rohmah, kemudian kita juga ke Musdalifah, ke Mina, kemudian terakhir kita menuju Masjid Jirona. Nah, jadi Padang Arafah, Jabal Rohmah, Musdalifah, Mina ini adalah tempat-tempat untuk haji. Jadi kita akan mengajak para jamaah untuk berhenti, untuk mentadaburi, untuk mencoba ya untuk duduk di Padang Arafah, duduk di Jabal Rohmah. Kemudian untuk ke Musdalifah itu tempat mabit ya, tempat bermalamnya para orang-orang haji. Kemudian tempat untuk ngambil kerikil, kemudian ke Mina. Nah, terakhir nanti kita ke Masjid Jirona ya untuk ngambil mikot. Dan itu melewatinya Jabal Nur. Kemudian kita kembali ke hotel, kemudian kita melaksanakan umroh kedua. Jam 11 ya. Jam 11 bersiap melaksanakan sholat duhur. Nah, kemudian jam 1 makan siang di hotel. Nah, biasanya selesai makan siang baru kita melaksanakan umroh tersebut karena ketika city tour itu pasti sampai siang. Kemudian jam 14.30 bersiap melaksanakan sholat asar di Masjidil Haram. Itu masih dalam rangkaian umroh kita habis makan siang di hotel kan jam 13-an ya. Nah, itu kurang lebih asar kita sholatnya di antara Safa dan Marwah kemungkinan. Jadi kita selesai tawaf, sa'i. Biasanya di tempat sa'i belum selesai, kita sa'i sudah azan. Nah, sehingga kita sholatnya di situ. Kemudian jam 17.00 bersiap melaksanakan sholat maghrib. Kemudian dilanjutkan sholat isya di Masjidil Haram. Jam 8 kita kembali ke hotel untuk makan malam dan istirahat. Ini agenda hari ketiga. Nah, makanya buat yang baru umroh, ya sebaiknya sering-sering ya jangan terlalu lepas dulu. Lebih baik sama dekat sama tour leader sama mutawif. Kenapa? Karena agenda hari 1, 2, 3 itu agenda padat yang
mengharuskan kita bisa saving energi. Dan agenda semua ini kita sudah susun agar para jamaah bisa saving energi, agar bisa tetap sehat, agar tetap bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah-ibadah di Tanah Suci. Kemudian masuk ke hari keempat, masih di Mekah ya. Jadi 12 hari itu hari keempat masih di Mekah. Jam 4 pagi kita melaksanakan sholat tahajud, sholat subuh, sholat sunnah suruk seperti biasa. Ini sudah boleh berangkat sendiri. Jadi jamaah hari keempat sudah boleh berangkat sendiri. Kalau pengen jam 3 sudah mau berangkat boleh. Jam 2 pagi mau berangkat boleh. Ya karena sudah hari keempat insya Allah sudah paham rute. Sudah tahu lewat mana. Berangkatnya pulangnya juga lewat mana. Kemudian jam 6 pagi balik ke hotel untuk sarapan. Jam 8 pagi yang melaksanakan tawaf sunnah. Ini hari keempat ya. Jam 11 bersiap melaksanakan sholat duhur di Masjidil Haram. Jam 13 ya balik untuk makan siang di hotel. 14.30 untuk sholat asar di Masjidil Haram. Jam 15 melaksanakan sholat maghrib dilanjutkan sholat isya di Masjidil Haram. Jam 20 balik ke hotel, makan malam di hotel dan istirahat. Jadi agenda kita selama umroh ya memang tawaf, sholat, zikir, ya beribadah. Agenda kita seperti itu. Kemudian tadabur ya untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami tempat-tempat bersejarah di tanah suci itu yang agenda kita. Kemudian hari kelima. Hari kelima di Mekah, masih di Mekah, jam 3 pagi kita kumpul di lobi. Untuk apa? Untuk bersama-sama ke Masjidil Haram untuk sholat tahajud berjamaah. Ya, setelah tahajud berjamaah, kita tilawah, kemudian sholat subuh, dan kita zikir di rooftop Masjidil Haram. Rooftop Masjidil Haram ini tempat lantai paling atasnya Masjidil Haram. Nah, kita langsung beratapkan langit. Insya Allah doa-doa kita di tempat mustajab dan beratapkan langit. Langsung, ya langsung di bawah langitnya Allah. Di sini kita minta sama Allah, kita doa, apapun panjenengan kalau punya hajat, ya kita di tempat yang paling tinggi di Masjidil Haram. Sampai apa? Sampai selesai waktu syuruk. Kemudian sholat 2 rakaat, baru kita kembali ke hotel untuk sarapan. Kemudian setelah itu mandi, terus lanjut sholat duha dan perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ini juga bersama-sama. Kemudian jam 10.30 bersiap melaksanakan sholat Jumat. Kalau di sini berarti hari kelima ini termasuk dalam hari Jumat, berarti hari pertama berangkatnya itu hari Senin ya. Nah, kemudian jam 13 kita balik ke hotel untuk makan siang, jam 14.30 melaksanakan sholat asar di Masjidil Haram, jam 17 bersiap melaksanakan sholat maghrib, dilanjutkan dengan sholat isya di Masjidil Haram, jam 20 makan malam di hotel dan istirahat. Nah, untuk yang warna-warna putih ini, apabila jamaah minta diantar ya, misalnya Pak Septian, saya minta diantar untuk belanja, insya Allah akan saya antar. Pak Septian, saya diminta untuk, saya tolong dibantu untuk misalnya adalah jalan-jalan ke tempat Nabi dilahirkan. Itu bisa untuk di random yang warna putih. Ya. Dan kita akan koordinasi para jamaah untuk yang warna-warna putih ini untuk apa ya agenda-agenda tambahan yang itu masih di sekitaran Masjidil Haram. Atau misalnya Pak Septian kita pengen nyobain nasi biryani, kita pengen nyobain apa gitu. Ya kita insya Allah juga antar. Lanjut hari ke-6, ini nanti akan peralihan kita dari kota Mekah ke kota Madinah. Kumpul di lobi hotel untuk melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ya, kita jam 3 pagi dilanjutkan sholat tahajud, subuh dan suruk di situ. Kita berpisah dengan Masjidil Haram, berpisah dengan Ka'bah. Bukan untuk selamanya, tapi untuk sementara dan mudah-mudahan kita diundang lagi sama Allah untuk bisa beribadah ke tanah suci. Kemudian jam 6 kita sudah ngeluarin koper depan pintu kamar masing-masing. Cuman taruh depan kamar aja, nanti ada petugas yang ngambilin. Jadi jamaah tidak perlu repot. 6.30 sarapan di hotel. Jam 11 bersiap melaksanakan sholat duhur dan di jamak takdim di khosor dengan sholat asar. Ya, berarti 2 rakaat, 2 rakaat ya di khosor. Jam 12 kumpul di lobi hotel untuk check out hotel. Kemudian jam 13 habis check out, ya kita langsung makan. Setelah makan kita jam 14 ya. Ini tentatif ya untuk City Tour Jeddah ini tentatif. Jadi kota Mekah ke Jeddah dulu tentatif, kemudian menuju ke Madinah. Ya,
Ada namanya Masjid Kisos, ya, melewati aja tadi. Melewati Masjid Kisos akan kita tunjukkan. Kemudian jam 16 menuju Madinah, jam 22.00 kita check in di hotel di Madinah malam. Kemudian kita sholat. Kalau sama saya biasanya sebelum istirahat kita langsung salam dulu ke Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu kan diistirahatkannya di dalam Masjid Nabawi di sampingnya Raudhah. Nah, maka sebagai tamu yang baik, maka kita sebelum melakukan aktivitas apapun kita salam dulu ke Rasulullah SAW. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman kecapean, boleh istirahat, salamnya besok pada sholat subuh. Itu juga boleh. Oke, hari ke-6 sudah di Madinah berarti. Jam 3 pagi, kemudian kita kumpul di lobi hotel melaksanakan sholat tahajud, sholat subuh, dan sholat sunnah syuruk. Ini berjamaah ya sholat tahajudnya. Pokoknya warna kuning berarti kita bersama dan berjamaah. Kemudian kita sholat subuhnya di dalam Masjid Nabawi. Jam 6.30 sarapan di hotel. Jam 7 pagi sudah kumpul di pelataran Masjid Nabawi di G330. Nah, G330 ini depannya atau depannya hotel paket Majol namanya Taiba Front. Untuk tausiah tentang kota Madinah dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di sekitar Masjid Nabawi. Ada Masjid Gomamah, ada Masjid Ali bin Abi Thalib, ada Masjid Sayyidina Abu Bakar, kemudian ada tempat di mana dulu penunjukan khalifah setelah Rasulullah meninggalkan kita, kemudian penunjukan khalifah Sayyidina Abu Bakar, di situ ada tempatnya, kita juga eh, mengunjungi tempat tersebut dan menjelaskan pada para jamaah. Jam 11 bersiap melaksanakan sholat duhur, sudah harus masuk ke dalam Masjid Nabawi. Jam 13 nanti balik ke hotel untuk makan siang di hotel. 14.30 bersiap melakukan sholat asar. Setelah sholat asar, nah itu kan ada waktu. Nah maka saya biasanya mengajak para jamaah untuk yang mau belanja, ayo belanja. Karena belanja di Madinah lebih murah daripada belanja di Mekah. Akan saya ajak panjenengan ke toko-toko yang murah. Ada 100 rial dapat 9 baju. Itu 500 ribu, 100 rial atau 500 ribu dapat 9 baju. Itu ada. Kemudian ada coklat Dubai. Kemudian ada wewangian, parfum, dan lain sebagainya. Yang panjenengan cari sampaikan nanti saya antar. Kemudian sampai jam 5 atau jam 5 atau setengah 6 kita harus sudah balik ke masjid. Kenapa? Karena untuk persiapan sholat maghrib dilanjutkan dengan sholat isya. Setelah itu kita kembali ke hotel untuk makan malam di hotel dan istirahat. Hari ke-7 sudah di Madinah. Hari ke-8 melaksanakan sholat tahajud, sholat subuh, sholat sunnah suruk, ini mandiri. Insya Allah kalau di Madinah hari kedua atau di sini hari ke-8 kita selama di Tanah Suci sudah boleh mandiri. Kenapa? Karena hotel kita terlihat dari Masjid Nabawi. Jadi dan Masjid Nabawi lebih mudah memahaminya daripada Masjidil Haram. Masjid Nabawi itu ada angka-angkanya di setiap pagar. Dan kalau kita ya sama saya biasanya pakai majol, hotel kita di depan pintu gerbang 330 persis. Jaraknya sekitar 5-10 meter aja. Jadi insya Allah tidak tersesat. Jadi hari kedua sudah boleh ke masjid sendiri. 6.30 kemudian sarapan di hotel, jam 7.30 kumpul di lobi untuk ziarah ke Raudhah. Ya ini untuk memakai gamis dan hijab hitam plus syal samira bagi jamaah wanita ya. Ini 7.30 berarti waktunya wanita. Pada duha sampai menjelang duhur itu wanita ke Raudhah. 11.00 yaitu bersiap melaksanakan sholat duhur, kemudian makan siang di hotel. 14.30 kumpul di lobi hotel untuk ziarah ke Raudhah untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Pakai eh, jubah putih atau koko putih syal samira bagi jamaah laki-laki. Nah, itu 14.30. Nah, ibu-ibunya kemana nih? Ibu-ibunya boleh beraktivitas ya, sholat seperti biasa, zikir seperti biasa, atau ya boleh jalan-jalan sekitar Masjid Nabawi saat bapak-bapaknya di Raudhah. Dan sebaliknya saat ibu-ibunya di Raudhah, bapak-bapak bisa aktivitas ya yang lain nanti gitu. Nah, kalau sama saya kan saya tulis itu laki-laki, nanti mutawifnya laki-laki. Ibu-ibu ke Raudhah bagaimana? Nanti ada mutawifah. Kita sudah siapkan tim kita wanita yang standby untuk mengantarkan jamaah wanita masuk ke Raudhah. Untuk yang laki-laki nanti masuk Raudhahnya saya temenin. Saya temenin. Nah, kemudian 17.00 bersiap melaksanakan sholat maghrib dilanjutkan dengan sholat isya. Jam 20 makan malam di hotel istirahat gitu ya. Jadi mirip dengan kemarin. Nah, di sini
masuk ke hari ke-9. Hari ke-9 melaksanakan sholat tahajud, sholat subuh, sholat sunah suruk mandiri. Kemudian sarapan di hotel seperti biasa. 7.30 kumpul di lobi dalam keadaan berwudu. Kenapa harus berwudu? Karena di sini kita akan ziarah ke salah satunya Masjid Kuba. Masjid Kuba itu kalau kita sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, pahalanya sama seperti pahala umroh. Nah, dengan catatan sudah berkeadaan wudhu sebelum kita berangkat ke Masjid Kuba. Harus dari rumah, itu ada dalilnya. Nah, karena kita tinggal di hotel, ya wudhunya di hotel. Gitu ya, sebelum kita masuk ke Masjid Kuba. Lalu 7.30 kita kumpul dan kita berangkat untuk ziarah di kota Madinah. Kita uh, melewati Baki. Ya, Baki itu makam ya, makamnya para syuhada. Dan di situ ada Sayyidina Utsman. Ya, kemudian kita ke Masjid Ijabah. Di sekitar Masjid Nabawi itu banyak masjid. Ada Masjid Ijabah namanya. Kemudian kita berhenti di Masjid Kuba untuk melaksanakan sholat sunnah. Di situ perbanyak sholat. Ya, perbanyak sholat. Kita hanya ngasih waktu sekitar 20 menit. Jadi perbanyak sholat. Misalnya Anda dapat 3 rakaat, dapat 6 rakaat, 3 kali salam. Ya, itu boleh. Dapat 8 rakaat, 4 kali salam juga boleh. Kemudian setelah itu balik ke bis, kita ziarah ke kebun kurma atau kita jalan-jalan ke kebun kurma. Di sana ada bakso enak, ya bakso harganya sekitar 20 rial. Kemudian ada kurma-kurma di sana itu kurmanya bagus-bagus, terutama kurma ajwa. Kalau beli di kebun kurma aja, itu kurma ajwa. Kalau orang bilang harga lebih mahal, bukan lebih mahal sih, tapi grade-nya bagus. Jadi kurma ajwa di situ grade-nya bagus. Sehingga menurut saya sesuai dengan grade-nya. Nah, jadi jangan pernah melihat barang mahal atau murah dari harga ya, dari angka, bukan. Tapi dari harga, dari grade, dari kualitas yang kita dapat. Gitu. Kemudian setelah itu kita ke Jabal Uhud, kita ziarah ke para syuhada. Jadi di situ ada sekitar 40 sahabat Nabi yang diistirahatkan di Jabal Uhud itu. Nah, salah satunya Sayyidina Hamzah. Kita akan berziarah ke sana, bersalam ke sana dan menjelaskan kepada panjenengan semua tentang perang Uhud. Kemudian pulangnya kita melewati Masjid Kiblatin, ya. Kita melewati Masjid Kiblatin. Masjid Kiblatin adalah masjid dua kiblat, di mana dulu Rasulullah sholat di Masjid Kiblatin itu dulu pertama menghadapkan Al-Aqsa, ya. Kemudian ada perintah untuk menghadap ke Mekah, ya atau ke Ka'bah. Kemudian Rasulullah di masjid tersebut berbalik. Jadi ada dua kiblat. Jam 11 kita usahakan sudah sampai di hotel untuk kita melaksanakan sholat zuhur di dalam Masjid Nabawi. Kemudian jam 13 makan siang di hotel. Kemudian ada waktu di situ. Ya, kalau yang masih belanjanya kurang, kita berangkat belanja setelah sholat makan itu. Nanti asar udah selesai kita balik ke masjid. Belanjanya di sekitar Masjid Nabawi kok. Jadi kita jalan kaki hanya membutuhkan sekitar waktu 3 menit dari Masjid Nabawi ke tempat belanja. Semuanya lengkap, nanti saya antarkan biar panjenengan eh, saya bantu nawar ya, saya bantu nawar dan saya pastikan panjenengan dapat hadiah kalau belanjanya sama saya. Hadiahnya macam-macam, ada yang parfum, ada yang coklat dan lain sebagainya, ada yang kerudung, ada yang sajadah. Jadi panjenengan kalau belanja sama saya pastikan ya panjenengan dapat hadiah dari toko, insya Allah ya. Kemudian balik melaksanakan sholat asar. Kalau masih kurang belanjanya saya anterin lagi nggak ada masalah. Gitu ya. Jam 17.00 sudah harus balik untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya. Ya, belanjaannya kita taruh ke hotel. Kan hotel kita di depan Masjid Nabawi Pas ya. Kita pakai najol, jadi di depan Masjid Nabawi Pas. Jadi tidak perlu bawa barang belanjaan dalam masjid karena dimarahin nanti sama petugas. Ya. Jam 20 makan malam di hotel dan istirahat dan wajib istirahat hari ke-9 karena kita pasti udah capek. Hari ke-10 ya jam 4 pagi melaksanakan sholat tahajud, subuh, sholat sunnah suruk secara mandiri. Silakan berangkat masing-masing ya sampai jam setengah 6 nanti kembali ke hotel untuk sarapan. Jam 7.30 kita kumpul di lobi hotel pakai seragam batik samira kerudung hitam untuk ziarah ke Jabal Magnet ya. Wadi Al-Baida. Jabal Magnet ini tempat di mana gunung-gunung itu ada magnetnya sehingga bis bisa jalan sendiri. Di situ juga ada jagung bakar, ada onta. Jadi kalau teman-teman sering lihat video saya naik onta bersama jamaah yaitu di Jabal Magnet.
Yang mau naik onta bareng saya boleh ya. Naik ontanya sekitar 10 rial. Di situ juga ada tempat belanja di situ. Jam 11 kita harus sudah balik lagi ke Masjid Nabawi. Kenapa? Eman banget kalau kita nggak sholat di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi itu sama dengan pahalanya 1000 kali lipat dibanding dengan masjid yang lain. Jam 13 makan siang di hotel, siap laksana salat asar, jam 17 sampai 20 ya ini seperti biasa kita perbanyak zikir tilawah aja di dalam masjid karena belanjanya udah selesai kan? Belanjanya udah selesai. Jam 20 malam ya kita harus mengeluarkan koper ke depan pintu kamar masing-masing ya. Jadi pintu koper besar, koper kecil disisakan aja satu baju ganti yang ada di dalam tas ransel. Masuk ke hari ke-11 ya. Hari ke-11 melaksanakan sholat tahajud, subuh, sholat syuruk, ya mandiri, sarapan di hotel, bersiap melaksanakan sholat duhur, kemudian kumpul di lobi hotel untuk check out dan berangkat menuju ke Jeddah atau ke Madinah. Nanti tergantung tiket kita pulang dari Jeddah atau pulang dari Madinah ya. Jam 13 kita makan siang di hotel, kemudian jam malam yaitu jadi antara jam 13 sampai jam 20 kan ada space ya, kita ada space, nanti kita berkegiatan lagi, kita akan carikan tempat untuk panjenengan semua. Kadang-kadang kita cari restoran untuk makan bersama, kadang-kadang kita nanti cari tempat bersejarah lainnya untuk mentadaburi tempat itu sampai jam 20 malam. Kemudian jam 20 malam kita perjalanan ke eh, bandara. Kalau ini bandaranya Madinah. Sampai jam 1.50 ya itu hari ke-12 itu kita masih di Madinah. Jam 1 pagi masih di Madinah, 1.50 baru berangkat dari Madinah ke tanah air. Jam 17.10 kita tiba di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Jadi kalau sama Samira Travel semua jelas, rundown jelas ya, dan harinya jelas, semuanya ada. Nah, di Samira Travel itu memenuhi syarat 5 pasti umroh dari Kemenak. Jadi Kemenak itu mensyaratkan travel itu harus 5 pasti umroh. Apa itu? Yang pertama pasti travelnya. Travelnya kita apa? Travelnya kita Samira Travel. Ya, Samira Travel kalau panjenengan daftar di Samira Travel, berangkatnya umroh sama Samira Travel. Itu namanya pasti travelnya. Jangan sampai panjenengan daftar di travel A, kemudian berangkatnya di sub ke travel B. Jangan mau. Nah, jadi kalau ada panjenengan daftar ke suatu travel, berangkatnya ke travel A, kemudian daftarnya travel A, berangkatnya suruh pakai travel B, jenengan lebih baik minta refund 100%. Berarti itu travelnya bodong ya. Nah, kalau di Samira Travel, jenengan pasti travelnya. Berangkat daftar ke Samira Travel, berangkat pasti sama Samira Travel. Kalau di Surabaya, insya Allah berangkat sama saya. Okay? Kalau jenengan mau, jelas juga orangnya. Orangnya jelas, YouTube-nya ada, ya TikTok-nya ada, IG-nya ada, Facebook-nya ada, website-nya ada. Jadi selain jelas travelnya, jelas juga orangnya. Dua adalah pasti jadwalnya. Nah, kalau ini ada jadwal 24 Maret 2026. Kalau panjenengan mau berangkat bareng, ayo ya sewaktunya setelah Syawal. Yang tiga pasti terbangnya, ya pasti terbangnya. Berarti harus jelas maskapainya apa. Kita nanti tanggal 24 Maret maskapainya pakai Lion Internasional. Pesawatnya besar, Boeing besar, jadi jangan disamakan dengan Lion lokal, ya. Lion Internasional itu enak, gitu, jelas. Dapat makan 2 kali juga, tempatnya nyaman juga. Jadi kita pakai Lion. Yang ketiga pasti hotelnya. Nah, pasti hotelnya. Kita punya 4 paket, ada Safara, Safari, Sukari, Majol. Semuanya ada hotelnya masing-masing. Ada di Mekah, ada di Madinah, ini hotelnya pasti. Kalau travel lain, kadang-kadang ada tulisannya setaraf. Nah, gitu. Kalau di Cyber Travel, pasti hotelnya. Misalnya Majol ya. Majol di Mekah, pasti hotelnya. Antara Movenpick, kemudian Rotana, ya, atau Pullman. Nah, pasti. Kalau di Madinah, pasti Taiba Front. Nah, Taiba Front. Nah, itu pasti hotelnya. Samira Travel. Jadi sudah dipastikan hotelnya. Karena Samira Travel sudah booking hotel dulu sebelum cari jamaah. Yang terakhir pasti visanya. Kalau sama Samira Travel visanya pasti visa umroh. Nah di travel lain belum tentu. Ada yang visa ziarah dan lain sebagainya. Jadi hati-hati kalau milih travel jangan hanya dilihat harganya, tapi lihat pastinya. Tanyakan visanya visa apa. Gitu. Kalau Samira Travel visa umroh karena Samira Travel provider visa. Ya, jadi bahkan banyak travel umroh itu membuat visanya melalui Samira Travel gitu. Jadi kita pasti travelnya, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, pasti visanya memenuhi syarat dari
Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah kalau umroh sama Samira Travel, umrohnya bahagia tanpa transit, tanpa ribet, ya garansi hotelnya kita dekat dengan Masjidil Haram dan dengan Masjid Nabawi. Cuman jalan kaki, tidak ada ceritanya ya jamaah Samira Travel harus naik bis untuk ke masjid, tidak ada. Semuanya hanya jalan kaki. Nomor saya tersemat di layar 0856 0717 9735. Berangkat tanggal 24 Maret 2026, start 32 jutaan aja. Nah, untuk mendaftar di Samira Travel cukup bayar koper dan perlengkapan umrohnya dulu 1.500.000. Kalau sudah diterima, baru panjenengan lanjut pembayaran paket atau panjenengan boleh juga booking seat dulu cuma 10 juta. Nanti hamin 1 bulan langsung pelunasan. Oke, makasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inilah rangkaian rundown acara umroh selama 12 hari bersama Samira Travel Surabaya. Saya menunggu panjenengan semua, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang mencari travel umroh terpercaya, amanah, dan dengan layanan terbaik. Pilihlah Samira Travel Surabaya. Matur nuwun, mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.